Oke, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, kita hari ini bertemu lagi pada mata kuliah epidemiologi gizi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang desain-desain penelitian epidemiologi yang sering digunakan dalam bidang gizi kesehatan. Nah, jadi sebenarnya saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak karena saya yakin kalian sudah banyak mendapatkan materi ini di dasar epidemiologi. Jadi yang masih punya catatannya silahkan dibuka-buka lagi. Nah, tetapi yang membedakan dengan materi dasar epidemiologi adalah pada kesempatan ini saya akan lebih banyak membahas tentang bagaimana aplikasi desain-desain penelitian ini pada bidang gizi itu sendiri. Nah, sebenarnya pelajaran ini sangat bermanfaat ya bagi kalian, terutama untuk bekal menyusun skripsi atau tugas akhir. Karena mau tidak mau kan kita harus menyusun skripsi atau tugas akhir dengan merancang suatu penelitian. Nah, desain dari penelitian itu sendiri itu pasti menggunakan desain-desain dari epidemiologi ini, sehingga memahami materi hari ini itu akan sangat bermanfaat untuk kalian nantinya ketika akan menyusun skripsi tadi. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai materi kuliahnya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu bagaimana secara garis besar studi epidemiologi itu dibedakan. Jadi, desain epidemiologi atau desain penelitian epidemiologi itu secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis penelitian, yaitu penelitian eksperimental dan penelitian observasional. Apa yang membedakan kedua jenis penelitian ini? Itu adalah ada tidaknya treatment atau perlakuan, ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah treatment atau perlakuan. Nah, studi eksperimental itu adalah studi di mana kita memberikan treatment atau perlakuan itu tadi. Sedangkan studi observasional itu adalah studi di mana kita tidak memberikan treatment atau perlakuan apapun, tetapi kita hanya memotret bagaimana fenomena atau bagaimana hubungan antara faktor resiko yang dialami oleh suatu populasi, kelompok, atau individu, bagaimana faktor risiko tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit atau tidak. Itu yang kita pelajari pada studi observasional, tanpa memberikan treatment apapun, tanpa memberikan perlakuan apapun. Sedangkan pada studi eksperimental, kita akan memberikan suatu perlakuan, jadi kita akan memberikan modifikasi terhadap subjek atau responden dari penelitian kita. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah studi observasional dulu. Jadi studi observasional ini masih dibedakan lagi menjadi 4 jenis penelitian, yaitu penelitian ekologi, penelitian cross-seksional, penelitian case control, serta penelitian cohort. Nah, apa yang membedakan setiap studi ini yang akan kita pelajari satu persatu lebih mendalam nanti ke depannya, ya. Dan secara garis besar, studi observasional ini sifatnya adalah retrospektif, kecuali untuk kohort. Sudah paham ya apa artinya retrospektif? Jadi retrospektif itu artinya mundur ke belakang. Dalam artian kita mulai dari outcome saat ini, kemudian kita ukur bagaimana sih riwayat paparan atau riwayat suatu faktor risiko di masa lalu, dan seberapa besar peluang orang yang mengalami faktor risiko itu untuk menjadi penyakit, untuk menjadi suatu outcome di saat ini. Nah, nanti perbedaannya satu persatu akan dibahas lebih dalam di belakang. Nah, yang mau saya highlight di sini adalah cohort. Jadi cohort ini adalah satu-satunya desain yang sifatnya prospektif. Kalau tadi retrospektif artinya mundur ke belakang, prospektif itu artinya maju ke depan. Jadi, studi cohort tidak seperti studi observasional yang lain, dia selalu dimulai dari paparan dulu. Jadi, orang yang terpapar akan diikuti mana yang kemudian menjadi sakit atau mana yang tidak menjadi
sakit. Seperti itu. Nah, di sini ada dua jenis kohort ya. Mungkin agak membingungkan, tapi sebenarnya enggak. Jadi, kalau kohort retrospektif yang dimaksudkan di sini adalah kohort di mana studi itu dimulai ketika paparan itu sudah terjadi sebelumnya. Jadi sebelum studi itu dimulai, suatu individu sudah mulai terpapar. Tetapi kita ikuti individu itu terus-menerus sampai nanti individu tersebut menjadi sakit atau tidak. Namun paparannya sudah dimulai sejak sebelum studi itu dimulai. Itu yang disebut dengan kohort retrospektif. Nah, sedangkan kalau kohort prospektif itu adalah studi kohort di mana paparan itu baru dimulai ketika studi itu dimulai. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan kohort, studi eksperimental ini sifatnya juga prospektif, artinya dia maju ke depan. Nah, cuman bedanya adalah paparannya itu diganti dengan treatment atau perlakuan. Jadi pada studi eksperimental ini kita akan memberikan paparan berupa treatment atau perlakuan ya, sehingga kita ingin melihat bagaimana sih reaksi subjek atau individu ini terhadap perlakuan yang kita berikan. Apakah subjek ini menjadi semakin sehat atau semakin sakit atau menghasilkan outcome yang seperti apa. Nah, studi eksperimental ini secara garis besar dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kuasi eksperimental dan randomized control trial. Perbedaannya adalah ada tidaknya kontrol serta ada tidaknya randomisasi. Ini akan kita bahas lebih dalam di sesi berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada studi observasional yang pertama, yaitu studi ekologi. Ada yang pernah dengar apa itu studi ekologi? Ya, oke. Jadi studi ekologi itu adalah penelitian observasional yang unit observasinya itu bukan individu, tapi unit observasinya adalah populasi atau kelompok. Jadi data agregat. Nah, data yang digunakan ini biasanya diperoleh dari data sekunder. Jadi kita tidak melakukan pengukuran langsung, tapi kita menggunakan data-data yang sudah ada, baik dari penelitian yang berskala nasional maupun dari penelitian-penelitian lain. Kemudian kita olah datanya untuk menghasilkan suatu kajian ekologi. Nah, populasi yang diteliti itu mungkin memiliki berbagai macam karakteristik yang berbeda. Misal, kita ingin melihat perbedaan karakteristik asupan energi dari 12 negara di wilayah Asia Pasifik misalnya. Nah, berarti kan populasinya tingkatnya adalah negara. Populasi negara A mungkin akan berbeda dengan populasi negara B, C, dan seterusnya. Nah, studi ekologi ini juga ada macam-macam jenisnya. Jadi secara garis besar bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu studi perbandingan geografis. Di sini saya sudah menyertakan linknya, salah satu contoh jurnal yang menggunakan studi perbandingan geografis, jadi studi ekologi dengan perbandingan geografis untuk melihat perbedaan karakteristik kelompok pada kondisi geografi tertentu. Yang kedua adalah time trend atau tren waktu, di mana di studi-studi ekologi yang menggunakan time trend ini biasanya mengukur bagaimana sih perubahan karakteristik suatu populasi dari waktu ke waktu, seperti itu. Dan yang terakhir adalah jenis studi ekologi dengan perbandingan karakteristik sosial. Ini link jurnalnya bisa dibuka nanti kira-kira seperti apa modelnya. Jadi biasanya itu kalau di studi karakteristik sosial ini kita membedakan populasi antar masyarakat berdasarkan karakteristik sosialnya. Misalnya bisa perbedaan asupan protein antara masyarakat ekonomi tinggi, ekonomi menengah, dan ekonomi rendah. Nah, itu namanya juga studi karakteristik sosial berdasarkan status sosial ekonomi, atau bisa juga berdasarkan status
pendidikan mungkin, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, kapan sih kita bisa menggunakan studi ekologi ini sebagai pilihan utama? Jadi, studi ekologi ini sebenarnya cocok untuk melakukan kajian hipotesis yang baru. Kemudian, studi ini akan bermanfaat khususnya jika bisa dilanjutkan dengan studi kausal pada tingkat individu. Jadi ingat, yang pertama, studi ini sampelnya adalah populasi, ya, sehingga kita tidak bisa mengeneralisir hasil dari studi ini menjadi studi kausal pada tingkat individu. Jadi studi ini bisa digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan studi kausal pada tingkat individu dengan desain studi yang lainnya. Nah, kemudian pendekatan ekologis itu juga biasanya dapat dilakukan jika paparan tidak dapat diukur dengan baik pada tingkat individual. Ya, jadi misalnya kalau variasinya hanya pada satu negara itu nggak akan terlalu banyak, tetapi kalau dibandingkan banyak negara bisa jadi lebih variatif sehingga kita memerlukan studi ekologi seperti itu. Kemudian studi ekologi juga lebih sesuai jika ada variabilitas yang lebih besar dalam tingkat paparan pada aras individual seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, nah kelebihan dan kekurangan studi ekologi. Jadi studi ekologi ini memiliki kelebihan tapi juga punya kekurangan. Ya, kelebihannya diantaranya biayanya rendah karena kita tidak harus mengukur data secara langsung. Kita hanya perlu data sekunder, kita sudah bisa membuat data penelitian studi ekologi. Nah, kemudian kelebihan dari studi ekologi ini juga dapat digunakan untuk mengukur variabilitas faktor risiko antar kelompok atau antar daerah. Jadi kita bisa mengukur faktor risiko pada suatu kelompok wilayah, seperti itu. Kemudian juga dapat digunakan untuk menyusun kerangka spasial penyakit dan paparan. Nah, tetapi studi ini punya kelemahan, yaitu yang pertama, pengukuran paparan itu hanya terbatas pada rata paparan di tingkat populasi saja. Ya, jadi kita tidak bisa mengeneralisir paparan tersebut pada tingkat individu. Nanti saya tunjukkan salah satu contoh kenapa ini tidak mungkin digeneralisir pada individu. Kemudian kelemahan yang kedua adalah potensi perbedaan kriteria diagnosa antar daerah atau antar wilayah itu mungkin juga ditemukan. Misal, di Asia, seseorang dikatakan obesitas ketika IMT-nya lebih dari 23 kg per meter kuadrat. Sedangkan di Amerika misalnya, seseorang baru disebut obesitas apabila indeks massa tubuhnya melebihi 25 kg per meter kuadrat. Nah, itu kan artinya ada diagnosa yang berbeda, yaitu obesitas di Asia dan obesitas di Amerika. Nah, kalau kita gabungkan keduanya, itu bisa jadi misleading. Karena mungkin yang disebut obesitas di Asia belum tentu disebut obesitas di Amerika, sehingga kedua data ini tidak bisa generalisir sama-sama obesitas gitu. Kita harus mengolah ulang datanya gitu supaya kriterianya sama. Kemudian juga biasanya data sekunder itu kan terbatas ya, karena kan kita nggak bisa menggali data itu sendiri. Artinya kita bertumpu pada data yang tersedia. Nah, data yang tersedia itu belum tentu mengukur semua variabel yang kemungkinan menjadi confounding atau perancu antar variabel yang ingin kita ukur hubungannya. Itu adalah kelemahannya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah kemungkinan terjadi ecological fallacy atau kesalahan pengambilan kesimpulan dari studi ekologi ini sendiri. Oke, nah contohnya adalah, kita langsung saja ke contohnya. Misalnya,
sebuah studi ekologi ingin mengukur jarak rumah dengan minimarket dan hubungannya dengan obesitas. Kemudian didapatkan data bahwa secara agregat didapatkan data bahwa semakin banyak minimarket di suatu wilayah, maka semakin besar angka resiko kejadian obesitasnya. Nah, dengan kesimpulan itu, kita tidak bisa mengeneralisir menjadi misalnya jarak rumah dengan minimarket itu berhubungan dengan obesitas. Kalau digeneralisir pada individu, misalnya orang yang memiliki rumah yang berdekatan dengan minimarket memiliki resiko lebih besar mengalami obesitas. Apakah demikian? Tentu tidak kan, karena seseorang mengalami obesitas tidak semata-mata terkait dengan jarak rumahnya dengan minimarket saja. Tapi juga ada banyak confounding kan, ada alurnya gitu loh, nggak hanya jarak yang dekat. Jarak yang dekat mungkin menunjukkan akses, tetapi akses itu juga harus didukung dengan adanya daya beli, adanya pengetahuan gizi yang kurang, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya seseorang mengalami obesitas. Tidak semata-mata karena jarak rumahnya dekat langsung digeneralisir, oh berarti orang yang rumahnya dekat minimarket itu lebih rentan mengalami obesitas. Tidak bisa seperti itu. Oke, nah selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana contoh studi ekologi di bidang gizi. Jadi ini saya mengambil salah satu jurnal yang ditulis oleh Green et al. Tahun 2015. Jadi jurnal ini mengangkat judul Global Dietary Quality, kemudian Undernutrition and Non-Communicable Disease. Nah, jadi ini adalah sebuah studi yang ingin melihat bagaimana sih pengaruh perbaikan asupan energi dan protein dalam jangka waktu tertentu terhadap prevalensi stunting dan non-communicable disease. Jadi undernutrition-nya itu ditunjukkan dengan stunting, sedangkan non-communicable disease-nya itu ditunjukkan dengan mortalitas akibat penyakit jantung iskemik. Oke, langsung saja. Silakan kalian buka jurnalnya. Kemudian kita bahas satu persatu dari tujuannya dulu. Jadi tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan ketersediaan energi makanan global dan kualitas diet, serta luaran kesehatan yang terkait dengan gizi. Dalam hal ini adalah stunting serta mortalitas akibat penyakit jantung iskemik. Nah, penelitian ini menggunakan desain studi ekologi dengan data tingkat negara berdasarkan Food Balance Sheet FAO, kemudian ada data World Bank, dan data luaran gizi dan kesehatan dari WHO. Dan populasinya adalah 124 negara dalam periode 1980 hingga 2009. Luaran utamanya adalah prevalensi stunting balita dan mortalitas akibat penyakit jantung iskemik pada lansia di populasi 124 negara ini. Nah, dari hasil studi ekologi itu, kita ketahui bahwa terjadi peningkatan ketersediaan energi secara global dari tahun 1980 hingga 2009. Jadi, ketersediaan energinya cenderung meningkat. Nah, ternyata peningkatan ketersediaan energi ini itu berhubungan dengan penurunan prevalensi stunting, tetapi tidak berhubungan dengan kematian akibat penyakit jantung iskemik. Nah, ini yang dilakukan oleh peneliti. Jadi, peneliti menggunakan data sekunder dari FAO, World Bank, dan WHO. Pertama, dia mengidentifikasi dulu data-data yang tersedia di FAO, kemudian memilih negara yang memiliki data yang lengkap. Ya, jadi dia mengeksklusi beberapa negara ini karena perubahan batas wilayah. Jadi mungkin ada negara yang jadi satu atau ada negara yang tiba-tiba terpisah gitu ya. Jadi 9 negara yang mengalami perubahan garis wilayah ini dieksklusi sehingga didapatkan 172
sampel populasi negara. Nah, dari 172 sampel ini masih dieksekusi lagi nih, mana yang memiliki data yang lengkap. Data yang tidak lengkap akan menyebabkan negara tersebut dieksklusi dari penelitian. Nah, jadi N48 di sini menunjukkan bahwa ada 48 negara dari total 172 negara yang ternyata datanya tidak lengkap, jadi tidak bisa disertakan dalam penelitian ini. Nah, hasil akhirnya adalah didapatkan 124 negara yang sudah tidak mengalami perubahan batas wilayah, serta punya data yang cukup lengkap untuk masuk ke tahap analisis berikutnya. Nah, setelah itu ketemu N akhirnya adalah 124 negara. Dari 124 negara ini terdapat 78 negara dengan data stunting dan ada 79 negara dengan data mortalitas akibat penyakit jantung iskemik. Kemudian dari 124 data ini, peneliti melakukan analisis, bagaimana nih hubungannya itu, kaitannya antara peningkatan kualitas diet, dalam hari ini peningkatan ketersediaan energi dan protein, dibandingkan dengan indikator underweight, yaitu stunting, dan indikator non-communicable disease, yaitu mortalitas akibat penyakit jantung iskemik tadi. Nah, ini adalah hasil penelitiannya. Seperti kalian lihat di sini ada gambar. Peneliti membuat tabel ya, tabel di mana di sini garis vertikal ini menunjukkan min energi, min ketersediaan energi. Kemudian garis horizontal ini menunjukkan tahun, jadi tahun 1980 sampai 2009 ya. Nah, kemudian di sini ada titik-titik nih, ada garis-garis yang warna-warni. Ini adalah regional, wilayah regional berdasarkan pembagian World Bank. Jadi yang garis-garis merah ini adalah Kanada, yang biru ini adalah Eropa, kemudian yang titik-titik ungu ini adalah Afrika Timur dan Utara, kemudian yang titik-titik biru ini, ya, ini adalah Eropa dan Asia, kemudian yang merah ini adalah Asia dan Pasifik, terus yang garis-garis biru muda ini adalah Amerika dan Karibia, yang kuning adalah Asia Selatan, sedangkan yang garis titik hitam ini adalah Sub-Sahara Afrika. Seperti yang kita lihat di sini, ya, dari tahun ke tahun ternyata asupan energinya itu trennya meningkat, ya, trennya meningkat kecuali untuk Eropa, ya, Eropa. Sorry, titik-titik ini adalah Eropa Timur. Oke, ya jadi sebenarnya ini asupan energinya cenderung meningkat. Nah, pada tabel selanjutnya, peneliti membuat analisis statistik gitu, bagaimana sih pengaruh peningkatan ketersediaan energi dan protein itu terhadap prevalensi stunting pada populasi anak-anak. Dan bagaimana pengaruh peningkatan energi dan protein tadi terhadap penurunan mortalitas akibat penyakit jantung iskemik. Nah, setelah dilakukan analisis statistik, ternyata didapatkan hasil ini, min 1,68 dengan confident interval antara min 1,8 hingga min 1,56. Ya, di sini ada tanda titik-titik, ini artinya signifikan. Nah, artinya semakin tinggi ketersediaan energi di suatu wilayah, ternyata prevalensi stuntingnya semakin rendah, gitu ya, semakin turun, gitu ya, sehingga diketahui bahwa peningkatan ketersediaan energi ini merupakan faktor preventif terhadap kejadian stunting.
Sedangkan untuk mortalitas akibat penyakit jantung iskemik sendiri didapatkan hasil 2,57 dengan confidence interval min 2,72 hingga 7,86. Kalau kalian lihat di sini, ini confidence intervalnya dari negatif ke positif, artinya dia melewati angka 0 gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya itu tidak signifikan biasanya, seperti itu. Jadi, peningkatan asupan energi tidak berhubungan signifikan dengan penurunan kematian akibat penyakit jantung iskemik. Nah, apa kelebihan serta kelemahan penelitian tadi? Jadi, ada beberapa penelitian yang memang mencantumkan kelebihan dan kelemahannya, namun ada pula yang tidak mencantumkan, sehingga kita harus mengkritisi. Nah, pada penelitian ini kebetulan si peneliti itu mencantumkan kelebihan dan kekurangan dari studi ini. Nah, yang pertama, studi ini adalah studi yang pertama yang mengeksplor efek dari ketersediaan energi total dan juga kualitas diet secara keseluruhan terhadap outcome gizi dan kesehatan. Kemudian karena dia adalah studi yang levelnya adalah negara, perbandingan antar negara, sehingga studi ini tidak bisa digeneralisir atau tidak bisa disimpulkan dalam level individu gitu ya. Jadi kita harus melakukan investigasi lebih lanjut apabila kita ingin melihat hubungan hubungan antara ketersediaan energi dan stunting ini pada level individu. Nah, kemudian juga beberapa data mungkin bisa jadi validitasnya tidak bisa kita ketahui karena kita tidak melakukan pengukuran langsung. Jadi kita tidak tahu kualitas datanya, kita tidak tahu bagaimana pengukurannya, tidak bisa memastikan apakah pengukurannya memang sudah baik atau belum. Seperti itu.